Kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 128. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ila anqal laula jamilu sitrihi أو ستره لولا جميل ستره أو ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. Kalau bukan karena sitir itu penutup atau satir itu penutup, maksudnya apa? Kalau bukan karena indahnya penutup Allah yang Allah hadirkan, yang Allah berikan kepada amal kita, niscaya tidak ada amal yang pantas diterima. Ibaratnya begini, amal kita ini akan diterima oleh Allah kalau amal itu baik. Akan tetapi ternyata amal itu adalah banyak kurang bagusnya. Maka ada yang memperbagi, menutup, ditutupi oleh Allah. Sehingga dengan penutup dari Allah ini menjadi yang semula tidak baik menjadi baik, sehingga layak untuk diterima. Jadi jamilus sitri. Ya, sekarang gambarnya gini dulu. Kita beramal. Kita beramal, diupayakan dan diusahakan harus di dalam beramal itu dengan ketulusan, kekhusyuan. Tulus, khusyuk. Anggap saja dua saja, biarpun nanti ada yang lainnya. Di dalam ketulusan ini misalnya orang berusaha mujahadah. Di saat dia mengabdi kepada Allah, apakah itu sholat? Hendaknya dia melakukan sholat hanya karena Allah. Ikhlas. Akan tapi kita itu manusia. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Yang kita sendiri mencintai diri kita. Hawa nafsu yang senang disanjung. Senang disanjung. Bahkan disanjung sesuatu yang tidak ada pun senang. Orang bodoh dibilang alim pun bangga dia. Jadi ada sifat semacam itu. Maka di saat seorang hamba itu beribadah, ingin menjadikan ibadahnya hanya karena Allah, dan dia ingin menepis rasa senang kepada sanjungan, ingin menepis pamer di depan orang, dia ingin tepis itu semuanya, dan dia sudah berusaha dan dia berhasil dalam banyak kesempatan. Waktu dia beramal, dia sudah bisa menghilangkan rasa senang untuk sanjungan. Tapi namanya manusia, subhanallah, disanjung oleh orang, tiba-tiba bersama sanjungan yang diberikan itu, lihat, tiba-tiba sudah mulai terasa nikmat. Apakah disanjung? Masya Allah, orang itu luar biasa. Bahkan mungkin disifati dengan sesuatu sifat yang agung. Subhanallah, dia seperti kekasih Allah, dia itu wali, dia, oh dia, Masya Allah, dia khusyuk salatnya, terasa di hati. Padahal dia sudah mujahadah mulai dari hari yang lalu. Dia sudah, saya tidak ingin sanjungan dari manusia, tapi kok datang sanjungan. Namanya dia manusia, ya menikmati dia sanjungan itu. Biarpun setelah menikmati dia sadar, Allah waktu kita menikmati sanjungan, Allah tahu kok. Artinya di saat kita menikmati sanjungan itu, kita telah menodai amal kita tadi. Ini bicara tentang ikhlas saja dia. Biarpun kita sudah berusaha, kita berbuat karena Allah, membangun masjid, bangun bangunan, karena Allah, saya tidak ingin diketahui siapapun, sudah berusaha. Ketahuan, disebut sama seseorang. Tiba-tiba ada stik, senang. Bahkan ada yang mengatakan hampir semua orang, biarpun yang katanya waliullah merasakan itu, hanya kemenangan waliullah langsung diperangi, tidak. Tapi senang ada. Senang ada. Makanya disanjurkan kita berterima kasih. Kita juga diperkenankan menyanjung asalkan tidak berlebihan dan tidak menjerumuskan orang. Sanjungan boleh. Nabi menyanjung. Sebaik-baik fulan adalah ini, sebaik-baik orang adalah ini. Nabi menyanjung.
Dan sanjungan ini sah. Akan tapi akan menjadi merusak sanjungan ini jika kita menikmati sehingga lupa bahwasanya hendaknya yang kita bangga adalah sanjungan dari Allah. Baik, ini dari segi keikhlasan saja. Yang sudah berusaha untuk ikhlas, menyembunyikan amalnya, atau bahkan dia sudah melatih bahwasanya aku akan melatih hatiku untuk tidak mengharap sanjungan, tidak ingin dilihat orang, tapi pun pada suatu ketika di saat terlihat ada. Jadi rasa senang disanjung dan sebagainya itu sebetulnya dia menggores amalnya. Yang semula dibersihkan amal ternyata tetap kotor. Dari segi kekhusyuan, khusyuk itu kan sebenarnya kita menghadap kepada Allah. Anggap saja kalau kita khusyuk dengan manusia, awas ya, tolong konsen ke sini ya. Kalau kita disuruh oleh seseorang yang sangat kita hormati, jangan kemana-mana, lihat sini, dengar omongan saya. Kalau kita noleh begini kan, kamu ini disuruh ngadep anda ke sana, aduh sini, kan begitu. Karena dia melihat kita, maka dia marah ke kita. Disuruh kita menghadap, kok malah toleh. Yang kita hadapi manusia, melihat jasad kita. Maka di saat kita menoleh, dia marah. Dia tahu dan dia marah. Atau paling tidak dinegur, kenapa kau toleh? Sebab menoleh ini telah merusak penghadapan kita kepada orang tersebut. Dianggap kita kurang menghargai, dianggap kita kurang serius dan sebagainya. Itu yang ada di pandangan orang tersebut. Bagaimana dengan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh, yang melihat semua lintasan di hati kita? Padahal kita sudah berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatar. Wajjahtu wajhiya, hadisnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita sudah berkata, aku akan hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ternyata di dalam perjalanan dia menghadapkan dirinya kepada Allah, ingat toko, yang punya toko, wah, hari ini hari Jumat rame kayaknya, ingat langsung diperangi. Tapi yang ustadz ingat tema ceramah, yang ustadznya tema ceramah. Yang jago puisi, setan puisi yang mengilhami puisi. Padahal dia sudah memerangi, tapi dia sadar di saat seperti itu dia kembali lagi, enggak Allah, aku ingin khusyuk. Tapi lihat, penghadapannya ini telah digores oleh iltifat nolehnya dia tadi kepada dunianya, kepada tokonya. Maknanya apa? Biarpun seorang hamba sudah berusaha untuk membersihkan amalnya, ternyata sifat di dalam diri kita yang ada hawa nafsu kita yang ammarah bisu ini menggores amal tersebut, sehingga apa? Cacat. Kaidahnya kalau cacat nggak dilihat oleh Allah. Kalau cacat nggak diterima dong. Kamu nyodorkannya toleh. Katanya kamu ingin sanjungan dariku, tapi kau senang disanjung orang karena amalmu. Berarti telah kau bagi antara untukku dan untuk orang tersebut. Biarpun setelah itu kau sadari, tapi sudah cacat. Hanya karena seorang hamba tersebut di saat menemukan dirinya dalam kekurangannya, di dalam kekhusyuannya, ketidakmampuannya, di dalam berikhlas tersebut, tiba-tiba ada godaan, dia sadar, lalu dia memohon kepada Allah agar diterima dan minta ampun, sehingga setelah sholat mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ingat tadi, ingat toko ya Allah, astaghfirullahaladzim, ingat istri, astaghfirullahaladzim, ingat suami, astaghfirullahaladzim, ingat ujian. Ujiannya besok ujian. Astaghfirullahaladzim. Allah as-sittir, Allah yang maha menutup, ditutup itu. Setelah ditutup, seolah aib itu tidak ada. Baru setelah itu diterima oleh Allah. Aku kabul. Jadi kalaulah jamilu sitrihi, kalau bukan karena kasih sayang Allah dengan sitir Allah tersebut, maka tidak akan ada amal yang layak diterima. Nah inilah yang maksud daripada hikmah Ibn Attal As-Sakandari. Akan tapi muqaddimah daripada hikmah ini harus kita fahami bahwa kita ini harus berusaha. Jangan sampai kita menyerah lalu berkata, pun kita manusia yang dengan hawa nafsu, nggak akan ada sempurna amal, ya percuma kita akan berusaha. Oh nggak begitu. Sitir itu akan Allah berikan
kepada orang yang telah berusaha untuk menyempurnakannya biarpun tidak sempurna. Sehingga sebagian pensyarahi mengatakan, lau qala Ibn Athaillah As-Sakandari bi laula fadluhu lakana aula. Jadi bukan laula jamilu sitrihi, tapi diganti laula fadluhu. Nah, ini artinya apa? Karunia Allah. Jadi kita sebagai seorang hamba itu harus berusaha untuk bisa khusyuk, berusaha untuk berikhlas di dalam beramal, menjadikan amal kitanya hanya untuk Allah. Ini usaha kita. Dan Allah yang Maha Kasih ini melihat niat. Kalau kita niat, kalau orang niatnya ingin sampai ke sebuah tujuan yang mulia, biarpun belum nyampe, ternyata sudah berhenti dicabut nyawanya, sampai dianggap oleh Allah nyampe. Allah Maha Kasih kok. Tapi kan sebetulnya kan belum nyampe. Kenapa? Fadlullahi atau jamilu sitrih, karunia Allah. Dia sudah niat ingin bangun masjid, ingin bangun pondok pesantren, si kaya raya sudah berniat, insya Allah dalam waktu dekat aku akan segera bangun pondok pesantren. Orang kaya mati duluan, anaknya nggak ada yang tahu, sehingga tetap diwaris karena anaknya nggak tahu. Tapi dengan niatnya itulah Allah sudah tahu, Allah akan beri. Bahkan dalam riwayat yang banyak masalah ghibtah, jika ada orang melihat orang kaya, kemudian orang kaya itu kok baik, dia kaya soleh, kemudian dia senang berderma sehingga hidupnya bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Lalu ada orang yang merindukan, aku ingin seperti dia, punya kekayaan dan akan aku gunakan di jalan Allah dan Rasulnya. Lihat, padahal dia belum punya amal, tapi punya niat di dalam hatinya. Tapi Allah kabul. Kenapa? Fadluh jamilu sitrih. Modalnya niat saja, modalnya amal yang masih penuh cacat. Sebetulnya lam yakun ahlan lil qabul, lam yakun ahlan lil qabul, enggak pantas untuk diterima oleh Allah karena dibarengi dengan kecacatan. Akan tetapi karena Allah Maha Pengasih, tahu yang ada di dalam hati seorang hamba tersebut. Pikirannya waktu sholat ngelantur ke sana kemari, tapi dia tuh sadar kalau dia ngelantur itu nggak bener, tetap dikembalikan. Jadi tarik menarik antara iblis ada nggak hawa nafsunya dengan sholat. Allahu Akbar, inget toko, enggak inget sholat, inget toko, baca lagi, inget bacaannya, inget ini, inget terus begitu. Maka pergolaan itulah sebuah perjuangan, ini ma'rokah, sebuah medan laga di dalam dirimu memerangi hawa nafsu. Itu jihad, Allah nilai. Ya hatinya masih kotor, enggak beres, tapi Allah kan Maha tahu bahwasanya seorang hamba ini di saat sholat memang ingat dunianya yang melimpah itu, atau ingat kesibukan urusan dia, tapi dia tuh berusaha. Maka Allah kasih atas usaha ini karena karunia Allah. Yang enggak pernah berusaha enggak dapat. Maka dari itu, ayo, langkah pertama adalah wujudkan amal. Setelah mewujudkan amal, berusahalah untuk membenahi di dalam beramal, menghadirkan keikhlasan dan kekhusyuan. Ini harus wujudkan amal dulu. Langkah pertama wujudkan amal, sebab nggak akan disifati ikhlas kecuali ada amal dulu, nggak akan disifati khusyuk kecuali ada amal dulu. Saya khusyuk dalam sholat tapi nggak pernah ada sholat, nggak akan bisa. Sholat dulu baru nanti ada sifat khusyuk, sholat dulu baru ada sifat ikhlas. Baik, hadirkan amal, ini langkah pertama. Kalau nggak ada langkah pertama, nggak ada hikmah laula jamilu sitrihi. Sebab apa yang diterima? Oh, nggak ada amal kok. Jadi yang dibahas tentang qabul, masalah qabul ini adalah dia amal dulu. Lam yakun amalun, berarti ada amal dulu. Jadi beramallah terlebih dahulu. Baik, satu. Langkah yang kedua adalah benahilah amalmu sesuai dengan petunjuk dari zat yang akan menerima amal kita, sesuai dengan petunjuknya, dari yang halal, yang bersih, khusyuk, ikhlas dan seterusnya. Kita patuhi itu semuanya. Lihat. Setelah kita patuhi itu semua, lihat, sudah jadi kalau sudah amalmu benar akan diterima. Kan bunyinya begitu. Kalau amalmu benar ikhlas karena aku, akan aku terima. Kalau khusyuk karena aku, akan aku terima. Akhirnya kita berusaha untuk sampai kepada makom khusyuk dan makom ikhlas. Kita berusaha, nggak nyampe-nyampe rupanya. Karena ternyata ikhlas kita masih senang disanjung, tapi
Nah inilah yang menjadikan, tapi kok masih tetap diterima oleh Allah apa? Sitru. Allah menutup kekurangan amal kita itu yang masih bercampur dengan riya tadi, yang masih dengan kacau balaunya hati dan pikiran tersebut. Tapi kenapa Allah turunkan sitirnya? Allah berikan. Kenapa Allah tutup itu? Karena apa? Hamba ini ingin sempurna amalnya, tapi nggak sempurna-sempurna. Karena dibawa, dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Dan dia memerangi. Inilah yang menjadikan Allah terima. Biarpun dengan segala kekurangan. Ngelantur pikirannya, tapi dia nyesel. Astagfirullah. Aku ingin khusyuk. Ingin khusyuk. Maka setelah itu apa? Allah berikan sitir. Dengan segala kekurangannya ditutup oleh Allah, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda qabul. Jadi bicara tentang qabulnya amal harus dimulai dari adanya amal. Kemudian berusaha untuk ikhlas, kemudian berusaha untuk khusyuk. Kemudian setelah itu apa? Baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inilah amalku dengan segala kelemahanku, dengan segala kekuranganku. Maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas ketidakadilan. Oh, terus minta nah, Allah Maha tahu. Maka setelah itulah ini layak diterima oleh Allah. Laula jamilu sitrihi. Sebagian mengatakan laula fadluhu lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Amal itu enggak pantas untuk diterima. Akan tapi Allah Maha kasih kepada hambanya yang sungguh-sungguh Allah akan beri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius berusaha untuk khusyuk, maka Allah akan beri biarpun kita belum khusyuk. Sebab khusyuk itu murni pemberian dari Allah. Kita hanya berusaha. Biarpun kelihatannya kita begini, bisa saja kita ingat semakin jelas, semakin kita khusyuk, tenang, kadang semakin jelas fulusnya. Godaan. Tapi di saat seperti itulah kita tepis. Ah, tidak. Itu godaan. Kembali kepada memahami firman Allah. Ingat lagi yang lainnya. Kembali kepada bacaan tasbih dzikirnya. Ingin terus begitu. Dan inilah yang akan menjadi sebab Allah menutup kekurangan dari amal kita, sehingga karena kekurangannya ditutup, maka kekurangan itu tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Nah, karena kekurangan seolah-olah tidak ada, maka menjadi layak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.